Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Silva Tiara dari kelompok 11. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai supervisi pendidikan dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Ya, lanjut, yaitu isi materi dari presentasi saya ini ada 4. Yang pertama itu konsep dasar supervisi pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup akademik dan manajerial. Yang ketiga, prinsip supervisi pendidikan. Dan yang keempat, peranan kepala sekolah sebagai supervisor. Baiklah, dalam konsep dasar supervisi pendidikan kita akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama pengertian, tujuan, dan fungsi. Pengertian. Dalam bukunya yaitu Basic of Education of Supervision dari Adams dan Dickey tahun 1959, mereka mendefinisikan supervisi adalah program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Menurut Harris yang dikutip dari Olive tahun 1984, yaitu supervisi pengajaran ialah segala sesuatu yang dilakukan personalia sekolah untuk memelihara atau mengubah apa yang dilakukan sekolah dengan cara yang langsung mempengaruhi proses belajar mengajar dalam usaha untuk meningkatkan proses belajar siswa. Lalu yang kedua itu tujuan dari supervisi pendidikan. Dikutip dari pendapat Olive tahun 1984 bahwa sasaran ataupun domain supervisi pendidikan ialah yaitu mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan seluruh staf di sekolah. Lalu yang ketiga itu fungsi dari supervisi pendidikan. Fungsi utama supervisi modern ialah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Adapun menurut Sahertian tahun 2000 dari halaman 21 bahwa fungsi utama supervisi pendidikan adalah memadukan dan menyelaraskan tujuan-tujuan pendidikan dan membentuk kemampuan-kemampuan, menganalisis situasi belajar mengajar dan memperluas pengalaman guru-guru, mengkoordinasi semua usaha-usaha sekolah, dan menstimulasi seluruh usaha sekolah yang kreatif, memperlengkapi staf dengan pengetahuan dan keterampilan yang baru, dan yang terakhir, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ruang lingkup, meliputi akademik dan manajerial. Yang pertama itu ruang lingkup supervisi akademik, yaitu ada 3. Pertama, pelaksanaan KTSP dan peningkatan akan mutu pembelajaran melalui pengembangan. Lalu yang kedua, persiapan, pelaksanaan, dan juga penilaian pembelajaran oleh guru. Yang ketiga, pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, ruang lingkup supervisi manajerial. Menurut buku panduan pengawas Direktorat Tenaga Kependidikan, supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup, yaitu ada koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi, dan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu prinsip dari supervisi pendidikan. Ada 4 prinsipnya, yaitu prinsip ilmiah. Prinsip ilmiahnya, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data yang objektif, yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk memperoleh data perlu diterapkanlah alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan juga seterusnya. Lalu yang kedua, demokratis. Layanan juga bantuan yang diberikan kepada guru didasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan juga hangat, sehingga guru-guru pun merasa aman dalam menjalankan tugas-tugasnya. Lalu yang ketiga itu kerjasama. Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah aslinya supervise, sharing of idea, sharing of experience, memberikan support mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang keempat dan terakhir yaitu konstruktif dan kreatif.
Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan persepsi dan kreativitasnya jika supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Yang terakhir dari isi materi yaitu tugas kepala sekolah sebagai supervisor. Ada dua. Yang pertama, kepala sekolah diharapkan dapat membimbing para guru untuk dapat meneliti dan juga memilih bahan-bahan pelajaran mana yang baik dan juga yang sesuai dengan perkembangan anak dan tuntutan kehidupan dalam masyarakat. Yang kedua, membimbing serta mengawasi para guru agar mereka dapat memilih metode-metode mengajar yang baik dan juga melaksanakan metode tersebut sesuai dengan bahan pelajaran dan kemampuan siswa. Baiklah, sekian isi materi yang dapat saya presentasikan pada pembelajaran kali ini. Jika ada kekurangan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, sekian dari saya, Silva Tiara dari kelompok 11. Dengan materi supervisi pendidikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.